Mungkar dan nangkir mencoba untuk masuk dari sisi kaki mayit muslim. Di situ sudah ada silaturahim, termasuk di situ juga ada al-ihsan, perbuatan baik kita kepada makhluk, termasuk kepada manusia, ya. Kemudian sedekah, kemudian haji umrah, berkata kepada mungkar dan nangkir, la madkhala fikuma. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Nah, di sini menunjukkan, kita katakan seluruh ibadah yang kita kerjakan ini insyaallah biiznillah akan menyelamatkan kita dari siksa kubur. Dan juga kita dengan kita rajin melaksanakan amal ibadah ini yang akan menjamin kita akan mendapatkan nikmat kubur. Maka oleh sebab itu mumpung masih hidup, rajin-rajinlah beramal, rajin-rajinlah beribadah. Jangan sia-siakan hari-hari kita ini untuk selalu melaksanakan kebaikan dan kebajikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa ba'd, wa bisakhli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna na'udzubika min zawali ni'matika wa fuj'ati niqmatika wa tahawuli 'afiyatika wa jami'i sakhatika. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakash syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Allahumma inna na'udzubika min adzabi jahannam wa min adzabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ikhwani wa akhawati fid din, a'azani wa a'azakumullah. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, Majelis Taklim Cipinang yang selalu dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh. Majelis Taklim Hidayah Sakinah. Masya Allah, sudah hidayah sakinah. Hidayah artinya mendapatkan petunjuk Allahu Jalla wa Ala. Dengan mendapatkan hidayah kita jadi tenang dan tentram. Cakap banget nama majlis taklimnya. Naam. Barakallahu fikunna ibu-ibu, Masya Allah. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita bisa bersua dan berjumpa di tempat ini untuk tujuan ta'ammuk dan tafaqquh fid din, untuk tujuan memperdalam din Allah dan agama Allahu Jalla wa Ala. Dan ini adalah satu kenikmatan yang sangat luar biasa yang kita dapatkan. Tidak semua muslimin, tidak semua muslimat mendapatkan nikmat sebagaimana yang kita dapatkan pada kesempatan kali ini. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini terhitung sebagai amal saleh kita dan terhitung sebagai mizan hasanat kita, timbangan amal kebajikan kita ketika kelak terjadinya pengadilan Allahu Jalla wa Ala di padang mahsyar. Doa kita dan harapan kita kepada Allahu Jalla Jalaluh, semoga apa yang kita lakukan ini sebagai caranya Allahu Jalla Jalaluh untuk memudahkan kita
untuk masuk ke dalam jannah dan surganya tanpa ada hisab. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam selalu tercurah kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah menyampaikan amanah Allah, Nabi yang telah mengajarkan kepada kita tentang iman dan Islam, sehingga kita bisa merasakan manisnya keimanan dan lezatnya keislaman. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa Ala, insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan membahas berkaitan erat tentang cara supaya jangan sampai terhindar dari yang namanya azab dan siksa kubur. Bagaimana caranya supaya kita tersebut mendapatkan kenikmatan di alam kubur kita ini. Berbicara tentang masalah fitnah kubur, azab kubur, dan juga nikmat kubur, ini berkaitan erat dengan iman kita kepada hari akhir atau hari kiamat. Sebagaimana yang kita pahami bersama, bahwasannya rukun iman itu ada 6. Yang pertama beriman kepada Allahu Jalla wa Ala. Yang kedua beriman kepada para malaikat Allahu Jalla Jalaluh. Yang ketiga beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat beriman kepada para rasul Allah. Yang kelima beriman kepada hari kiamat atau yaumil akhir. Dan kemudian yang keenam beriman berkaitan tentang masalah takdir. Berkaitan tentang masalah fitnah, nikmat dan azab kubur, itu kategorinya masuk dalam masalah iman kepada hari akhir, ya, hari kiamat. Bahkan dikatakan kematian kita itu sendiri termasuk itu adalah bagian iman kita kepada yaumil akhir, kepada hari kiamat. Makanya sering yang namanya kematian itu disebut dengan al-qiyamatus sughra, kiamat yang kecil. Nah, berkaitan tentang masalah nikmat dan azab kubur ini, banyak sekali hujjah dalil yang menjelaskan tentang masalah itu. Di antaranya firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Ghafir atau surah Mu'min, surah yang ke-40 ayat 46, di mana Allah Jalla wa Ala berfirman, "An-naru yu'raduna 'alaiha ghuduwan wa 'ashiyya wa yauma taqumu sa'a adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab." Bahwasannya neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan pengikutnya untuk disiksa di alam kuburnya, baik di pagi hari ataupun di petang hari. Dan nanti di hari kiamat pun Fir'aun dan pengikutnya diadab dan disiksa dengan dimasukkan ke dalam siksa api neraka. Makanya Allah Jalla wa Ala menyatakan kepada para malaikatnya, "Adkhilu ala fir'auna asyaddal adzab." Wahai para malaikatku, masukkanlah Fir'aun dan pengikutnya ke dalam siksa yang sangat keras. Surah Ghafir ayat 46. Dan itu dikuatkan lagi dengan ayat-ayat yang lainnya. Di antaranya disebutkan dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 101, yang dimana Allah Jalla wa Ala berbicara tentang orang-orang munafik. Munafik itu ada 2, ibu-ibu. Pertama, an-nifaqu al-i'tiqadi, kemunafikan yang sifatnya keyakinan. Artinya mereka itu berbajukan keislaman, tapi hati mereka, kalbu mereka berbajukan kekufuran. Mereka ini tergolong sebagai hamba Allah yang kufur kepada Allah Jalla wa Ala. Ada kemunafikan yang kedua, yaitu amali. Itu orang mukmin pun bisa melakukannya. Sebagaimana yang disabdakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadis yang sahih, ayatul munafik salas. Tanda kemunafikan itu ada 3. Idza haddatsa kadzaba. Apabila berbicara, ngobrol, bercakap-cakap, bohong. Wa idza wa'ada akhlafa. Apabila berjanji, ingkar janji.
wa idza tu'mina khana. Apabila dia tersebut dikasihkan amanah, khianat. Nah, yang dimaksudkan di dalam ayat ini, ya, sepakat para ulama, ini berkaitan erat dengan orang yang munafik yang i'tiqadi, keyakinan, yang masuknya kategorinya mereka adalah orang-orang kafir. Kata Allah dalam surah At-Taubah, surah yang ke-9 ayat 101, sanu'adzibuhum marrataini summa yuradduna ila adabin azim. Kami akan mengadab mereka, orang-orang munafik, sebanyak 2 kali. Kemudian kami kembalikan mereka ke adab yang besar, ke siksa yang besar. Kata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Mas'udin radhiyallahu an, al-adabul awal fi dunya. Adab yang pertama itu di dunia. Wasani adabun fil qubur. Adab yang kedua, siksa yang kedua di alam kubur. Kemudian yang ketiganya itu Allah Jalla wa Ala kembalikan mereka masuk ke dalam siksa api neraka, mendapatkan azab yang besar, siksa yang pedih. Nah, kalau kita berbicara tentang masalah hadis tentang fitnah kubur, nikmat kubur dan siksa kubur, itu juga banyak. Di antaranya doa yang biasa ibu baca sebelum salam. Kita, Bapak Ibu, dianjurkan di dalam salat itu untuk berdoa di 2 tempat. Yang pertama ketika kita sujud, doa kita mustajab, baik sujud di salat wajib ataupun sujud di salat sunnah, baik itu sujud di rakaat yang pertama ataupun sujud di rakaat yang kedua, baik sujud di rakaat yang ketiga ataupun sujud di rakaat yang terakhir. Kata Nabi dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajid. Paling dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya ketika dia sujud. Fa aktsiru du'a. Oleh sebab itu perbanyaklah doa ketika sujud. Dalam hadis Abdullah ibnu Abbas disebutkan, fa ammas sujud fajtahidu fid du'a faqaminun ayyustajaba lakum. Adapun ketika sujud bersungguh-sungguhlah berdoa, karena doa ketika sujud tersebut diijabah dan dikabulkan oleh Allahu Jalla wa'ala. Termasuk sebelum salam, ibu-ibu, pastikan setelah tasyahud, salawat Nabi, jangan lupakan doa. Ya, kata Nabi dalam hadis yang sahih, asma'ud du'a fi duburis shalah. Doa itu paling didengar adalah sebelum salam. Nah, salah satu doa yang biasa dibaca oleh Nabi kita Muhammad SAW adalah sebagai berikut. Ya, Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa neraka jahannam, dan aku berlindung kepadamu dari siksa kubur, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari fitnahnya kehidupan dan fitnahnya kematian, dan aku berlindung kepadamu dari jeleknya fitnahnya Masihid Dajjal. Imam Ahmad rahimahullah rahmatan wasi'ah menyatakan ini doa yang kudu kita baca. Bahkan dalam satu riwayat beliau, ini doa wajib untuk dibaca. Doa-doa yang lainnya dianggapnya sunnah, tapi doa ini kudu dibaca, kata Imam Ahmad. Karena di dalam doa yang tadi dibacakan itu ada permohonan, permintaan perlindungan kepada Allah Jalla wa'ala. 2 tentang dunia, yaitu berkaitan erat tentang kita meminta perlindungan dari fitnahnya kehidupan dan kematian dan fitnahnya Masih Dajjal. 2 permohonan berkaitan dengan permintaan perlindungan kepada Allah berkaitan dengan akhirat, yaitu tentang siksa kubur dan siksa api neraka jahanam. Maka oleh sebab itu, ibu-ibu yang sudah lama kajian ini, ya, yaitu kajian MT Hidayah Sakinah, sudah lebih 10 tahun, kudunya hafal doa tadi. Jangan sampai kita tidak hafalkan. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qubur wa min fitnatil ma'ya wal mamat wa min syarri fitnatil masih dajjal. Dan perlu dipahami Bapak dan Ibu, kalau sekiranya kita ini sukses melewati cobaan-cobaan yang ada di dalam kuburan, yaitu sukses dalam masalah fitnah kubur,
Fitnah kubur itu adalah pertanyaan mungkar dan nangkir. 3 pertanyaan yang sangat mudah untuk kita jawab di dalam kehidupan dunia ini, tapi hanyalah dorongan amalan kita yang sanggup untuk kita menjawab 3 pertanyaan tadi ketika kita sudah meninggal dunia, ketika kita sudah berada di alam barzakh atau di alam kubur kita. Naam, kalau sukses, maka Allah Jalla wa Ala akan menghamparkan permadani buat kita, permadani yang datang dari surga. Kemudian memberikan pakaian yang datang dari surga. Kemudian melapangkan dan meluaskan kuburan kita sejauh mata memandang. Dalam riwayat yang lain disebutkan kuburannya itu dilapangkan 70 hasta kali 70. Kemudian setelah itu kita akan ditemani oleh seseorang yang berwajahkan rupawan, pakaian yang bagus, badan yang wangi semerbak. Yaitu adalah amal saleh kita, diwujudkan oleh Allah dengan wajah orang yang rupawan atau seseorang yang berwajahkan rupawan. Kemudian setelah itu kita yang mendapatkan nikmat kubur tersebut akan merasakan terang benderangnya kuburan kita. Setelah itu kita akan mendapatkan yang namanya kenikmatan yang lain. Salah satunya ditampakkan surga oleh Allahu Jalla Jalaluh, dan dibukakan pintu surga yang mengarah ke surga, atau sebuah pintu, dibukakan pintu yang mengarah ke arah surga, hingga si mayit muslim tersebut bisa merasakan aroma wanginya surga, aroma enaknya surga, sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Barra bin Azib radhiyallahu anhuma. Nah, disebutkan di dalam hadis yang sahih, hadis dari sahabat yang mulia Utsman bin Affan radhiyallahu an. Utsman bin Affan itu, ibu-ibu, jika melewati satu kuburan, beliau itu menangis seperti anak kecil. Subhanallah. Tangisan yang membuat teman-temannya merasa keheranan. Utsman, ma bika, ada apa dengan antum ini? Menangis seperti ini. Kata Utsman bin Affan sambil menunjuk ke arah kuburan. Itulah yang aku tangiskan. Kenapa? Kata Utsman, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda seperti ini. Sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Aku telah mendengar Rasulullah SAW bersabda, Al-qubru awwalu manazil akhirah. Kuburan itu adalah tempat pertama kali berkaitan tentang akhirat. Jadi kuburan itu adalah tempat pertama kali yang disinggahi berkaitan tentang tempat-tempat akhirat. Fa innajal abdu minhu fama ba'dahu aisara minhu. Jika sekiranya seorang hamba tersebut selamat dari apa yang terjadi di kuburan, maka setelahnya itu lebih mudah buat dia berkaitan tentang nanti ketika dia sudah mendapatkan hari kiamat. Tapi kalau sekiranya dia tidak sukses berkaitan tentang apa yang terjadi di alam kubur, maka setelahnya itu lebih berat dan lebih susah buat dia nanti ketika di akhirat kelak. Makanya kata para ulama menyebutkan, innal insana fi qabrihi yata'arradu liimtihanat wa ibtilaat khasiyatin fi jawin lahum lam ya'libhu min qabl haitsu turiha wahidan la sahibata wala walada wala akha wala sadiq. Sesungguhnya manusia ketika berada di dalam kuburan itu ditampakkan untuknya atau diajukan untuknya ujian-ujian dan cobaan-cobaan, tes ini dan tes itu, dan keadaannya itu sangat berat. Ya, yang tidak ada orang yang lemah lembut yang menemani dia. Pada saat itu kondisi dia betul-betul wahidan, sendirian. Subhanallah. Tidak ada istri, tidak ada suami, tidak ada anak, tidak ada saudara sekandung, tidak ada soulmate, tidak ada teman, sendiri. Dan subhanallah, nanti ketika pertama kali ruh kita itu sudah dikembalikan ke tubuh kita, sebagaimana yang sering kita jelaskan bagi ibu-ibu yang sering hadir kajian pada saat pembahasan tentang prosesi kematian manusia,
bahwasannya ruh itu kan diangkat. Ruhnya orang mukmin itu masuk ke langit, kemudian berjumpa dengan malaikat-malaikat, termasuk juga berjumpa dengan ruh-ruh mukmin yang lainnya di mana? Di langit. Termasuk berjumpa dengan Allah Jalla wa Ala, yang kemudian Allah Jalla wa Ala mengatakan amal baiknya orang mukmin itu ditulis di dalam kitab Illiyin. Kemudian ruh itu diminta oleh Allah Jalla wa Ala kepada para malaikatnya yang membawa ruh tersebut untuk dikembalikan ke tubuhnya orang mukmin. Berarti menunjukkan bahwasannya ruh tersebut tidak mati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala, bahwasannya ada makhluk-makhluk Allah Jalla wa Ala yang memang tidak dihancurkan, tidak dibinasakan oleh Allah Jalla wa Ala meskipun terjadi hari kiamat. Seperti misalnya surga, neraka tidak dihancurkan oleh Allah Jalla wa Ala meskipun terjadi kiamat. Termasuk arasy-Nya Allah, singgasananya Allah, tidak hancur meskipun terjadi hari kiamat. Termasuk kursinya Allah. Ibu-ibu, jangan dipahami jika dimaksudkan kursi sebagaimana yang kita duduki. Yang disebut dengan kursi itu apa, Bu? Kursinya Allah. Tempat Allah Jalla wa Ala meletakkan kedua qadamnya. Tempat Allah Jalla wa Ala meletakkan kedua telapak kakinya. Telapak kakinya Allah Jalla wa Ala sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Jalla wa Ala. Nah, termasuk dari tubuh kita ini ada dua anggota yang tidak hancur dan tidak mati. Yang pertama apa, Bu? Ruh. Yang kedua, tulang ekor. Benar. Nah, itu tidak hancur. Nanti disitulah Allah Jalla wa Ala akan memproses kita lagi, membentuk kita lagi sebagaimana lazimnya manusia. Nah, wallahu a'lam bissawab. Nah, di sini kita ingin selamat dari yang namanya azab kubur. Kalau ada kan pembahasan itu biasanya ulama itu pembahasan tentang prosesi kematian. Setelah itu berkaitan tentang masalah fitnah kubur, azab kubur, kemudian nikmat kubur. Nah, di sini kan tema yang diajukan itu bagaimana caranya kita akan mendapatkan nikmat kubur tersebut. Kalau azab kubur jelas kita katakan, ya, seseorang diazab di kuburannya dikarenakan kekufurannya. Dia meninggal dalam kondisi kafir. Atau seseorang meninggal ya dalam kondisi syirik. Jelas diazab dan disiksa oleh Allah Jalla wa Ala di alam kuburnya. Dan siksa kubur itu ada yang permanen, ada yang non permanen. Ada yang terus menerus sampai hari kiamat kelak. Ada yang sifatnya bisa diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Artinya terhentilah siksa kuburnya tersebut. Nah, siksa kubur yang permanen itu ibu-ibu berkaitan dengan dua dosa. Dosa yang pertama adalah dosa kekufuran. Dosa yang kedua adalah dosa syirik besar. Ya, berkaitan dengan syirik, terutama syirik besar. Karena orang yang meninggal dunia dalam kondisi syirik besar, maka dipastikan dosa syirik besarnya itu tidak bakalan diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi yang dimaksudkan di dalam firman Allah Jalla wa Ala dalam surah An-Nisa surah yang keempat ayat 48 dan juga ayat 116, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Maksud di syirik di situ adalah syirik besar yang dibawa mati. Akibat syirik besar yang dibawa mati mengakibatkan dia tersebut disiksa, diazab di alam kuburnya. Dan kalau nanti terjadi hari kiamat, akibat syirik besarnya dibawa mati, belum sempat untuk bertaubat sebelum dia meninggal dunia, belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia tersebut datang ke kuburan, cari wangsit, bertawassul dengan ahli kubur. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia tersebut mengumpulkan benda-benda yang diyakini ada keramatnya. Meninggal dunia belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia tersebut datang ke dukun, peramal dan paranormal. Meninggal dunia masih belum sempat untuk bertaubat. Dari sukanya dia tersebut percaya dengan pawang, mau pawang hujan ataupun pawang ular atau yang sejenisnya. Meninggal dunia membawa syirik besar. Inilah yang disebut dengan dosa syirik yang tidak diampuni, syirik besar yang dibawa mati. Akibat syirik besar yang dia bawa mati mengakibatkan dia tersebut disiksa dan diazab di alam kuburnya. Wallahu a'lam. Nah, kemudian
Di kesunyian itu kita katakan nanti ada 2 malaikat dengan wajah yang menakutkan, dengan penuh bentakan, itu datang ke kuburan untuk bertanya kepada mayit, baik mayit muslim ataupun mayit kafir. Nah, memang tidak semua kita katakan yang namanya mayit itu akan ditanya oleh Munkar dan Nakir. Ini hukum rata-rata. Para nabi tidak ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Ya, para rasul tidak ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Para syuhada juga begitu. Anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik juga tidak ditanya oleh malaikat Munkar dan Nakir. Nah, kalau ada yang selamat dari pertanyaan Munkar dan Nakir yang cuma sebatas 3 pertanyaan saja, ma rabbuka wa ma dinuka wa man nabiyuka, dia seketika langsung menjawab Rabbi Allah dinil Islam Nabi Muhammad SAW, maka seketika Allah Jalla wa Ala mengatakan di atas arasnya, an sadaqa abdi, hambaku ini benar, dia beriman kepadaku dan beriman kepada Rasulullah SAW dan beriman kepada agama Islam ini. Nah, tapi sebaliknya kalau misalnya si yang ditanya itu tidak bisa menjawab, maka akan dia tersebut mengalami siksa dari Allah Jalla wa Ala di alam kuburnya. Wallahu alam bissawab. Nah, kita masuk kepada pembahasan inti kita. Asbabul munjiyah min adabil kubur. Sebab-sebab kita mendapatkan atau sebab-sebab kita selamat dari yang namanya adab kubur. Apa saja yang mengakibatkan kita tersebut selamat dari adab kubur dan dipastikan kita tersebut mendapatkan nikmat kubur. Nah, jadi ini sesuai dengan apa yang kita bahas berkaitan tentang masalah temanya. Temanya itu kan berkaitan erat dengan masalah bagaimana caranya menyelamatkan diri ini dari adab kubur hingga kita bisa mendapatkan nikmat kubur. Dikatakan oleh para ulama, hunaka wasailu katsiratun. Hunaka wasailu katsiratun idza fa'alaha al-'abdu naja min adabil kubur. Ya, di sini banyak sekali amalan-amalan, sarana-sarana yang jika si hamba itu melakukannya, maka dia akan selamat dari adab kubur. Yang pertama, ibu-ibu, supaya kita tersebut aman dari yang namanya azab kubur tersebut, ini perlu dipahami ada yang sifatnya tafsili. Tafsili itu artinya terperinci, itu berkaitan dengan iman kita, kemudian juga berkaitan tentang amal saleh kita. Ada juga sifatnya khusus nanti, yaitu seperti misalnya membaca surah Al-Muluk, itu terhindar dari azab kubur dan insya Allah akan mendapatkan nikmat kubur seperti itu. Nah, termasuk membaca surah Al-Kahfi, termasuk juga meninggal malam Jumat dan hari Jumat seperti itu. Tapi berkaitan dengan surah Al-Muluk, surah Al-Muluk. Adapun yang berkaitan dengan surah Al-Kahfi itu yang paling khususnya itu kita mendapatkan cahaya sampai Jumat yang akan datang, seperti itu. Dalam riwayat yang lain, cahaya tersebut sampai ke Ka'bah yang ada di kota suci Makkah Al-Mukarramah, seperti itu. Nah, apa saja wasail, sarana untuk mendapatkan nikmat kubur atau sebab-sebab kita tersebut mendapatkan nikmat kubur. Apa saja amalan yang mengakibatkan kita mendapatkan nikmat kubur? Yang pertama, al-wasilahnya al-iktharu min dzikri hadimil ladzat. Kita ini hendaknya memperbanyak untuk mengingat penghancur segala bentuk kelezatan, yaitu apa? Kematian. Disebutkan Nabi SAW sering sekali berwasiat kepada umat ini agar sering-sering mengingat yang namanya apa? Kematian. Disebutkan di dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala, bahwasanya beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, aktsiru min dzikri hadimil ladzat, perbanyaklah bagi kalian tersebut untuk mengingat hadimil ladzat,
penghancur segala bentuk kelezatan dan kenikmatan. Para sahabat bertanya, ma hadimul ladzat? Apa dimaksud dengan penghancur segala bentuk kelezatan dan kenikmatan? Qala Rasulullah SAW, al-maut, yaitu kematian. Nah, sering-sering mengingat apa? Kematian. Kenapa? Kalau kita mendapatkan kemampuan untuk mengingat kematian, maka pada saat itu seorang hamba pasti menahan dirinya untuk apa? Melakukan perbuatan maksiat. Kalau seorang hamba tersebut mengingat kematian, maka pada saat itu dia memenjarakan dirinya agar jangan sampai melakukan perbuatan maksiat atau perbuatan durhaka kepada Allah Jalla wa Ala dan meninggalkan perbuatan dosa-dosa. Yang kedua alasannya kenapa kita itu harus mengingat kematian. Yadfa'uhu ilal isra ila taubah wal amal saleh. Karena dengan kita tersebut mengingat kematian, itu memberikan dorongan yang kuat untuk kita agar kita segera melakukan taubat atau istighfar jika kita ini memang orang yang melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Sekaligus juga dengan kita mengingat kematian mendorong kita untuk rajin melakukan amal saleh, beribadah kepada Allahu Jalla wa Ala. Misalnya, ibu-ibu kenapa sih harus pakai cadar? Kenapa sih ibu-ibu pakai jilbab yang panjang seperti ini? Jilbab payung sama jilbab kelelawar ini kenapa ibu? Apa sebabnya? Subhanallah. Ibu enggak malu kelihatan lebih tua kalau berpenampilan seperti ini dan seterusnya lah omongan orang. Oh tidak, ini dorongan tidak lain dikarenakan saya takut mati. Akibat saya ini khawatir mati, takut mati, maka saya berani untuk melakukan hal yang seperti ini. Nah itu kan dorongan. Kenapa seseorang itu rajin melaksanakan ibadah salat? Dikarenakan dia tersebut didorong oleh yang namanya mengingat mati tadi. Sehingga dia mudah untuk melaksanakan amal saleh dan kebaikan. Khususnya lagi adalah taubat. Ketika melakukan kesalahan, kekhilapan, ingat mati, itulah yang mendorong dia untuk segera bertaubat kepada Allah Jalla wa Ala, dan itu yang mengakibatkan dia tersebut mudah untuk beristighfar kepada Allah Jalla wa Ala. Nah, kemudian yang ketiga, kenapa sih harus ingat mati? Wa yaj'aluhu wajalan khaifan fayamanu fi qabrihi wa baina yaday rabbih. Lianna Allah azza wa jalla la yajma' ala abdin khaufaini wala amnaini. Faman aminahu fid dunya akhafahu fil akhirah. Wa man khafahu fid dunya amanahu fil akhirah. Allah Jalla wa Ala menjadikan di dalam qalbu kita tersebut ada rasa takut dan khawatir. Subhanallah. Orang yang dimana dia tersebut merasa khawatir dan merasa takut kepada Allah Jalla wa Ala, maka pada saat itu dia segera untuk melaksanakan kebaikan-kebaikan dan menjauhi segala bentuk maksiat kepada Allah Jalla wa Ala. Kemudian bagaimana lagi caranya kita dengan mengingat kematian itu? Kok bisanya kita mendapatkan anugerah jannah dan surganya Allah Jalla wa Ala sekaligus mendapatkan keamanan di alam kubur dan kenikmatan di alam kubur? Dikarenakan dengan kita mengingat kematian, tidak lain al-ikthar min dzikril maut yadfa'u ilal muhasabah. Orang yang suka mengingat kematian pasti akan menjadikan dia tersebut sering muhasabah, sering menghitung diri. Sudah sejauh mana melakukan amal ibadah, sudah sejauh mana untuk melakukan amal saleh, sudah sejauh mana melakukan kebajikan-kebajikan. Seperti itu. Makanya subhanallah dikatakan dalam satu hadis, fa idza asbaha la yantadirul masa. Apabila seseorang dari kita itu sudah mendapatkan pagi hari, jangan pakai menunggu petang hari. Kerjakan apa yang bisa kerjakan di pagi hari tersebut. Nanti di petang hari misalnya kita baru melakukan hal yang berkaitan dengan zikir, terutama zikir petang. Nah, kalau sekiranya kita katakan dikenakan kesibukan kita, subhanallah, dia tersebut pastinya dengan sesibuk apapun selalu mengerjakan yang namanya kebaikan. Di pagi hari untuk mengerjakan sesuatu tidak pakai menunggu sore hari. Ketika dia mendapatkan sore hari untuk melakukan satu perbuatan kebajikan, maka dia tidak perlu untuk menunggu di pagi hari. Artinya ibu-ibu, kalau ibu niatan nanti malam akan tahajud dan witir,
Maka jangan mengatakan besok saja deh sudah, ya malam ini libur dulu. Enggak begitu. Langsung, ya. Kalau misalnya kita mendapatkan kebaikan itu langsung dikerjakan. Ada niatan untuk tahajud, tahajud segera. Meskipun di awal malam setelah ba'diyah isya sekalipun tidak mengapa. Termasuk membaca Al-Quran. Ada kesempatan membaca Al-Quran, baca Al-Quran. Subhanallah. Ada kesempatan untuk berzikir pagi dan petang, baca zikir pagi dan petang tersebut. Seperti itu seterusnya dan seterusnya. Wallahu a'lamu bissawab. Nah, itu yang pertama ya. Salah satu cara untuk menghindari azab kubur sehingga membuat kita tersebut mendapatkan kenikmatan kubur, lakukanlah yang pertama tadi, sering-sering kita tersebut mengingat yang namanya apa? Ya, kematian. Dengan kita mengingat kematian, maka 4 poin yang akan kita dapatkan. Dengan mengingat kematian itu berwanti-wanti kepada seorang hamba yang mengingat kematian tadi, sehingga membuat dia tersebut tidak berani untuk melakukan satu hal yang sifatnya maksiat dan sifatnya durhaka kepada Allah. Dia cegah dirinya untuk melakukan perbuatan dosa dan maksiat. Akibat dia tersebut mengingat mati, ya, membuat dia tersebut bersemangat untuk bertaubat kepada Allah dan bersegera untuk melakukan amal saleh. Dengan dia mengingat mati mengakibatkan dia tersebut takutnya, khawatirnya tambah lagi seperti itu. Dan yang terakhir, dengan dia mengingat mati, subhanallah, ini adalah sebagai cara kita untuk apa? Ya, muhasabah. Sejauh mana kita itu sudah melakukan satu amalan. Kita kadang bertanya-tanya kan seperti itu. Nah, sudah ini belum, sudah itu belum. Jangan sampai kita tersebut anteng-anteng doang. Subhanallah. Bismillah. Karena memang banyak di antara kita ya, nggak 1-2 kajian. Kita tanya, Bu, sudah berapa tahun ikut ngaji? Ada kali Ustadz sudah 12 atau 13 tahun. Sudah bisa apa aja, Bu? Ya bisa sih, paham, mengerti tentang tauhid, mengerti tentang masalah ini dan seterusnya. Nah, gimana bacaan Al-Qur'annya? Bacaan Al-Qur'an saya masih belepotan, Ustadz. Loh, Ibu katanya 13 tahun sudah ikut kajian ini. Kok baca Al-Qur'annya masih belepotan? Ya kan? Membaca Al-Qur'annya tidak sesuai dengan tahsin dan tajwid. Nah, ini kan berarti menunjukkan gagalnya kita dalam mengingat kematian tersebut. Masalah Al-Quran saya kita tidak perhatian. Na'udzubillah min dzalik. Taib. Kemudian yang kedua, wasilah yang kedua, sarana yang kedua untuk mengantar kita ya di dalam kenikmatan kuburan agar kita mendapatkan nikmat kubur, maka lakukanlah yang kedua ini, yaitu beriman kepada Allah dengan sebenar-benarnya beriman, dan setelah itu melakukan amal saleh. Ingat ibu-ibu, iman itu definisinya sebagai berikut. Tasdiqun bil qalbi, wa nutqun bil lisan, wa amalun bil jawarih. Tasdiqun bil qalbi, pembenaran yang datang dari lubuk hati yang paling dalam. Berhubung kita sudah membenarkan Allahu Jalla wa Ala sebagai Rabb kita dan sebagai Tuhan kita, kita manifestasikan dengan lisan kita, dengan ucapan kita. Nah, tapi yang namanya keimanan itu tidak cukup cuma sekedar di hati, tidak cukup cuma sekedar diikrarkan dengan lisan, dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat, tapi yang namanya iman itu wa amalun bil jawarih. Dia gunakan ya dengan imannya yang sempurna tersebut dengan melakukan apa? Amal saleh. Berhubung dia beriman kepada Allah Jalla wa'ala, dia harus sholat. Berhubung dia beriman kepada Allah Jalla wa'ala dan dia dalam kategori ya punya kekayaan yang dimana kekayaannya tersebut sudah sampai pada hitungan nisab dan haul, dia harus berzakat. Ketika Ramadan tiba, dia harus berpuasa. Ketika dia punya kemampuan secara fisik dan finansial, dia harus berhaji. Untuk apa itu semua? Ya, berkaitan tentang ibadah salat, berkaitan tentang zakat, puasa, haji dan umrah, tidak lain untuk untuk menjalankan iman ini secara benar. Untuk melaksanakan iman ini secara benar. Dalilnya Ustaz, yang berkaitan tentang iman tadi, pembenaran dari hati, kemudian diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan fisik kita, dan iman itu yazidu wa yankus. Iman itu bertambah dan berkurang. Bertambahnya dengan kita melaksanakan ketaatan, berkurangnya tersebut dengan kita melakukan ketaatan. Berkurang itu dengan kita melakukan perbuatan maksiat. Bertambahnya iman kita tersebut dengan kita melaksanakan
ketaatan, perintah Allah kita laksanakan, larangan Allah kita tinggalkan, dan berkurangnya iman kita ketika kita maksiat. Nauzubillah min dzalik. Nah, makanya oleh sebab itu dengan kita tersebut beriman dan beramal saleh, ini tidak lain sebagai sebab kita tersebut aman di alam kubur kita. Ya, aman di alam kubur kita tersebut. Wallahu a'lam bissawab, hingga mendapatkan kenikmatan. Dalilnya firman Allah Jalla wa Ala dalam surah Ibrahim, surah yang ke-14 ayat 27. Allah Jalla wa Ala berfirman, Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah telah menetapkan untuk orang yang beriman dengan ucapan yang kokoh di dalam kehidupan dunia dan kehidupan akhirat, dan Allah Jalla wa Ala menyesatkan orang yang zalim, dan Allah Jalla wa Ala memperlakukan mereka sebagaimana yang Allah Jalla wa Ala inginkan dan Allah Jalla wa Ala kehendaki. Nah, ini artinya dengan iman dan amal saleh mengakibatkan kita mendapatkan kenikmatan di alam barzakh kita atau di alam kubur kita. Makanya salah satu doa yang sangat bagus sekali untuk kita kita baca agar kita aman di alam kubur kita, dikasih cahaya oleh Allah Jalla wa Ala, maka baca doa berikut ini. Ya, Allahumma sabbitni biqauli tsabit. Allahumma sabbitni biqauli tsabit. Allahumma sabbitni biqauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Ya, hafal ibu-ibu? Tidak hafal? Belum. Allahumma sabbitni biqauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Naam, kita baca sama-sama. Allahumma sabbitni biqauli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah. Allahumma sabbitni biqauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Nah, ini doa berkaitan tentang masalah keamanan di kuburan. Ketika ditanya oleh Munkar dan Nakir itu sanggup dan bisa untuk menjawabnya. Ketika Munkar dan Nakir bertanya, "Man rabbuka?" Siapa Tuhanmu? Langsung kita jawab dengan dorongan amal saleh yang pernah kita kerjakan ketika hidup di dunia ini. Termasuk berdoa, doa yang seperti yang kita bacakan tadi. Allahumma sabbitni biqauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Seketika kita langsung menjawab, Rabbi Allah, Tuhanku Allah. Wa ma dinuk, apa agamamu? Dinil Islam, agamaku Islam. Ya, wa man nabiyuk, siapa nabimu? Ya, Nabi Muhammad SAW. Nah, itu yang dikatakan oleh para ulama. Ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa Ala. Jadi wasilah yang kedua agar kita mendapatkan kenikmatan yang ada di alam kubur dengan kita beriman. Artinya non-muslim atau kafir dipastikan dia tidak aman di alam kuburnya. Termasuk orang yang suka maksiat juga dipastikan tidak aman di alam kuburnya. Jadi cara kita untuk mendapatkan iman, mendapatkan kenikmatan di alam kubur dengan kita beriman kepada Allah Jalla wa Ala dan rajin untuk melakukan amal saleh. Dan amal saleh itu Bapak dan Ibu bagian daripada keimanan. Wallahu a'lam. Dikatakan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah rahmatan wasi'ah, yukhbiru ta'ala annahu yusabbitu ibadahul mu'minin. Allah menginfokan kepada kita semua, Allah telah menetapkan hamba-hambanya yang beriman kepadanya. Siapa mereka? Alladzina qamu bima alaihim min ima'il qalbi at-tam alladzi yastalzimu a'malal jawarih wa yusammiruha. Ya, kata beliau, ya, kata Syekh Abdurrahman As-Sa'di, ya, rahimahullah rahmatan wasi'ah, orang-orang yang selalu menegakkan imannya, ya, keimanan dari qalbu, dari hati secara sempurna, kemudian dikuatkan dengan ucapannya dan dikuatkan lagi dan dimantapkan lagi dengan perbuatan-perbuatan fisiknya. Wallahu a'lam bissawab. Nah,
Itu yang keberapa? Yang kedua. Jadi kalau kita ingin aman di alam kuburan kita tersebut, pastikan kita beriman dan beramal saleh. Yang pertama, seseorang mendapatkan yang namanya kenikmatan kubur, dia tersebut harus perbanyak untuk mengingat yang namanya apa? Kematian. Wallahu a'lam bissawab. Kemudian selanjutnya, Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allah Jalla wa'ala, yang ketiga, sarana untuk mendapatkan kenikmatan di alam kubur, atau cara untuk mendapatkan kenikmatan di alam kubur, al-istiqamah. Istiqamah di dalam masalah apapun yang berkaitan dengan kebaikan. Misalnya kita yang laki-laki, istiqamahlah untuk salat berjamaah di masjid, jangan di rumah. Kenapa? Karena kalau laki-laki salatnya di rumah, sah salatnya, mendapatkan satu pahala, tapi sekaligus apa? Berdosa. Dikarenakan dia tersebut meninggalkan yang namanya kewajiban. Nah, salah satu kewajiban kita itu adalah salat berjamaah di masjid. Istiqamahlah, laksanakan salat yang 5 waktu berjamaah di masjid. Allah Jalla wa Ala berfirman dalam surah Fussilat ayat 32, ayat 30 sampai 32, Allah menyatakan, Innal ladzina qalu rabbuna Allahu summa istaqamu tatanazzalu alaihimul malaikatu alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Sesungguhnya orang-orang yang selalu mengatakan Allah Tuhan kami, kemudian dia istiqamah dengan apa yang dia ucapkan, maka pada saat itu turunlah malaikat dengan jumlah yang banyak, kemudian menginfokan kepada kita, la takhafu, janganlah kalian takut, janganlah kalian bersedih, dan kami menginfokan, menghabarkan kabar gembira buat kalian dengan mendapatkan jannah dan surganya Allah Jalla wa'ala, yang dimana surga tersebut telah dijanjikan untuk kalian. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kemudian selain istiqamah dalam masalah salat berjamaah di masjid untuk kita yang laki-laki, wanita juga begitu. Istiqamah untuk meninggalkan maksiat dan istiqamah untuk menjalankan ketaatan. Di antara yang susah dan berat buat ibu-ibu untuk meninggalkan dosa, dosa apa, Bu? Ghibah. Nah, itu kan pengakuan dari ibu-ibu, dan itu dibenarkan oleh Allah Jalla wa'ala di dalam surah Al-Hujurat ayat 11 dan 12. Ayat 11 dan 12 itu kan menceritakan tentang madhab wanita. Ya, menceritakan tentang apa, Bu? Madhab wanita. Ibu tidak tidur kan? Alhamdulillah. Ngantuk pasti dong siang. Ya, seperti itu. Naam. Tayyib. Di situ disebutkan tentang dosa-dosa. Di antaranya dosa-dosa suka menghina. Ya ayyuhalladzina amanu la yashal qaumun min qaumin asa ayyakunu khairam minhum wala nisa'un min nisa'in asa ayyakunna khairan minhun. Wahai orang yang beriman, janganlah satu kaum menghina kaum yang lainnya. Bisa jadi kaum yang dihina itu lebih baik daripada kaum yang menghina. Nah, sebenarnya kalau menyebutkan kaum, ibu-ibu dipanggil juga enggak, Bu? Karena kaum itu kan bagian daripada anggotanya ada laki-laki dan ada perempuan. Kenapa ya, Bu ya? Setelah kaum itu Allah mengingatkan secara khusus tentang wanita. Janganlah satu wanita menghina wanita yang lainnya. Bisa jadi wanita yang dihina lebih baik daripada wanita yang menghina. Kenapa sebabnya, Bu? Dikarenakan kata para ulama tafsir, ya, bahwasannya menghina itu kemudian berkaitan dengan ghibah, gosip, dan seterusnya yang disebutkan pada ayat 11 dan 12 surah Al-Hujurat tadi, itu berkaitan tentang madhab wanita. Madhab yang harus kita tinggalkan, bukan kita istiqomahin, kita pegangi, ya kan? Ini beda ya dengan madhab-madhab fikih. Ini madhab dosa, ya kan? Ya, ghibah, suka menghina, dan seterusnya. Wallahu a'lam. Nah, kita istiqomah untuk apa? Meninggalkan maksiat. Istiqomahnya kita tersebut apa? Melaksanakan kebaikan, ketaatan kepada Allahu Jalla wa'ala. InsyaAllah jika kita istiqamah di dalam menjalankan perintah Allah dan istiqamah untuk meninggalkan larangan Allahu Jalla wa'ala, maka jaminannya tersebut jannah dan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah,
Kemudian yang keempat, agar kita aman di alam kubur kita dengan kita mendapatkan kenikmatan, nikmat kubur, yaitu at-taqwa. Kata takwa itu, Bapak dan Ibu, terambil dari kata-kata waqa. Waqa itu artinya menjauh dan menghindar. Stay away, ya, avoid, ya, kita menjauh. Menjauh dari apa? Dari siksa dan adab Allah Jalla wa Ala. Dengan cara bagaimana? Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan segala larangan-larangan Allah Jalla Jalaluh. Itu takwa. Subhanallah, Abu Hurairah pernah ditanya oleh muridnya, "Ya Abu Hurairah, ma taqwa?" Wahai Abu Hurairah, apa sih yang dimaksud dengan takwa? Abu Hurairah balik bertanya kepada muridnya, Ya waladi, wahai anakku, wahai muridku, jika sekiranya engkau berjalan di suatu jalan, yang di jalan tersebut penuh dengan rintangan, penuh dengan gangguan-gangguan, penuh dengan kerikil-kerikil tajam, jika engkau mendapatkan itu jalan, gimana sikapmu? Seketika muridnya mengatakan, ittaqaitu, aku menjauh dari jalan tersebut, tidak mau untuk melewati itu jalan. Kata Abu Hurairah, menimpali, itulah takwa. Takwa itu adalah menjauh dari azab Allah, menghindar dari siksa Allah dengan cara melaksanakan perintah-perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah Jalla wa Ala. Bertakwa, seperti itu. Subhanallah, seperti ibu-ibu tidak mau kerok alis, potong bulu mata. Ibu-ibu bertakwa enggak? Bertakwa tidak? Bertakwa kan? Seperti itu. Tidak mau sulam bibir, tidak mau sulam alis. Bertakwa tidak? Bertakwa. Kenapa? Karena sulam bibir, sulam alis diharamkan oleh Allah Jalla wa Ala. Dilarang oleh Allah Jalla wa Ala. Kalau kita melakukan sulam bibir, sulam alis, atau kerok alis, potong bulu mata, berarti kita melanggar larangan Allah Jalla wa Ala, dan siap-siaplah untuk mendapatkan siksa dan adab Allah Jalla wa Ala. Berarti kita tersebut tidaklah dianggap sebagai orang yang bertakwa. Nah, di dalam Al-Quran tersebut banyak sekali kita katakan cara untuk memperoleh ketakwaan. Salah satunya apa? Kita katakan bersikap adil. Bersikap adil itu apa sih? Wad'u syai' fi mahalli, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Berarti itu adil. Subhanallah, ketika kita meletakkan ibadah ini hanya kepada Allah Jalla wa Ala, adil tidak, Bu? Adil, karena ibadah hanya untuk Allah. Tapi ketika orang tersebut meletakkan satu ibadah bukan kepada Allah atau menduakan Allah, dia adil enggak, Bu? Tidak. Lawan adil apa? Zalim. Berarti antum zalim. Kenapa zalim? Karena antum telah menyekutukan Allah Jalla wa Ala. Kok bisa? Allah yang menyatakan itu di dalam surah Luqman, surah yang ke-31 ayat 13. Ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Wahai anakku, janganlah engkau berbuat syirik. Sesungguhnya dosa syirik itu sungguh kezaliman yang sangat luar biasa. Nah, subhanallah. Ketika suami itu menjalankan hak-haknya istri, dia sediakan rumah untuk istrinya, dia sediakan pakaian untuk istrinya, makannya, minumnya, dan lain-lainnya berkaitan dengan keperluan istrinya. Berarti suami itu adil bukan, Bu? Adil enggak? Adil kan? Tapi ketika seorang suami tidak menjalankan haknya istri, dia tersebut maaf-maaf, kadang untuk masalah nafkah, kadang kasih, kadang tidak, dan istrinya dalam kondisi tidak ridha, berarti suami itu dalam kondisi apa? Zalim. Karena tidak menjalankan haknya istri tadi. Termasuk ibu-ibu juga. Ketika ada di antara ibu-ibu yang tidak menjalankan haknya suami, berarti kita jatuh ke dalam kezaliman. Berarti kita tersebut tidak adil. Berarti kalau tidak adil, berarti tidak ada ketakwaan pada diri kita. Nah, seperti itu. Dan banyak lagi yang lainnya kan cara untuk memperoleh ketakwaan. Termasuk juga cara memperoleh ketakwaan itu apa? Suka memaafkan. Apapun yang terjadi, orang zalim kepada kita, kemudian dia datang kepada kita meminta maaf, maafkan enggak Bapak Ibu? Maafkan. Contohlah Nabi kita Muhammad SAW. Ma zadallahu abdan bi'afwin illa izzan. Tidaklah seorang hamba sanggup untuk memaafkan, maka pada saat itu dia telah mendapatkan kemuliaan. Meskipun kita bisa membalas.
Karena bukanlah orang yang bertakwa, orang yang suka mengubarkan dendam, amarah, ya, suka ingin membalas, intiqam, na'udzubillah. Subhanallah, di penghujung dari juz yang kedua dalam surah Al-Baqarah, Allah menjelaskan tentang mantan suami dan mantan istri. Wa anta'fu aqrabu littaqwa. Hai mantan istri, hai mantan suami, saling memaafkanlah di antara kalian. Karena dengan saling memaafkan tersebut mengakibatkan kalian itu bertakwa. Kalau bertakwa itu tempatnya di mana? Di surga kelak. Dan dipastikan kalau orang yang bertakwa itu terhindar dari yang namanya ya azab kubur. Dan kalau orang yang bertakwa dipastikan mendapatkan kenikmatan yang ada di alam kubur tersebut. Wallahu a'lam bissawab. Naam. Termasuk juga yang kelima, ini secara umum saja, ar-ribat fi sabilillah. Orang-orang yang berada di perbatasan. Para tentara yang muslim itu luar biasa pahalanya. Para tentara yang menjaga perbatasan atau pihak keamanan yang menjaga perbatasan, jika dia muslim, pahalanya besar sekali. Subhanallah, di dunia ataupun di akhirat kelak. Dikatakan oleh Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, kullu mayyitin yukhtamu ala amalihi. Setiap mayit yang meninggal dunia itu ditutup dengan amal perbuatannya. Kalau baik, baik berarti, kalau jahat, ya jahat, su'ul khotimah berarti. Illa alladhi mata mughabitan fi sabilillah. Kecuali kalau orang yang meninggal dunia dalam rangka menjaga perbatasan. Ya, termasuk juga orang yang suka menjaga perbatasan tersebut di jalan Allah Jalla wa'ala, menjaga keamanan kaum muslimin. Nah, mereka tersebut kelak apa nanti? Mendapatkan kenikmatan amal soleh yang mereka kerjakan selama berada di perbatasan, itu pahalanya dilipat gandakan sampai yaumul qiyamah. Subhanallah, fa innahu yunamma lahu amaluhu ila yaumil qiyamah. Amal solehnya itu pahalanya dilipat gandakan, ditumbuhkan, dikembangkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kemudian kalau dia meninggal dunia, wa ya'manu fitnatul kubur, dia akan aman dari yang namanya fitnah kubur. Fitnah kubur itu adalah pertanyaan mungkar dan nangkir. Kita tahu tidak semua mungkar dan nangkir itu bertanya kepada yang mati itu. Para anbiya, para nabi tidak ditanya oleh mungkar dan nangkir. Anak-anak kecil yang meninggal dunia sebelum balik tidak ditanya oleh mungkar dan nangkir. Termasuk dalam satu riwayat para syuhada, orang yang mati dalam kondisi mati syahid, tidak ditanya. Termasuk juga orang-orang yang senang menjaga perbatasan, entah dia tersebut karena memang pekerjaannya atau dia diperintahkan oleh pemimpinnya atau oleh negaranya. Maka ketika dia memang muslim, maka amal saleh yang dia kerjakan selama di perbatasan pahalanya berlipat ganda. Kemudian kalau dia meninggal dunia, dia aman dari fitnah kubur dan azab kubur, dan dipastikan mendapatkan kenikmatan yang ada di alam kubur. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi dan juga oleh Al-Imam Abu Daud. Kemudian yang keenam, al-wasilatus sadisa asy-syahadatu fi sabilillah. Meninggal dalam kondisi mati syahid di jalan Allah Jalla wa ala. Subhanallah, ya, orang yang mati syahid itu mendapatkan 6 keistimewaan berikut ini. Yang pertama, yughfaru lahu fi awwali duf'ati min damihi. Ketika dia mati dalam kondisi syahid, pertama kali darah yang keluar dari tubuhnya ketika dia berperang di jalan Allah, maka pada saat itu Allah Jalla wa ala telah mulai untuk mengampuni dosa-dosanya. Itu yang pertama. Yang kedua, wa yara maq'adahu minal jannah. Orang yang mati syahid tersebut, syahid menurut penilaian Allah Jalla wa ala, dia akan ditampakkan surga untuknya di alam kuburnya tersebut. Subhanallah. Jangankan orang yang mati syahid, kita yang selamat dari yang namanya azab kubur dan fitnah kubur, Allah akan menampakkan surga untuk kita. Ini loh tempat kamu nanti ketika hari kiamat kelak. Sedangkan yang kafir, munafik, yang dia tersebut tidak bisa untuk menjawab, akan ditampakkan neraka untuknya. Inilah tempat kamu nanti di akhirat kelak, yaitu neraka. Nah, sedangkan orang yang mati syahid tersebut, pertama kali muncrat darahnya keluar dari tubuhnya, dikenakan pedangnya atau misalnya pelurunya musuh, maka pada saat itu Allah mulai untuk mengampuni dosa-dosanya. Kemudian dia
ditampakkan tempat tinggalnya nanti di jannah dan di surga. Yang ketiga, ya ini yang berkaitan dengan apa yang kita bahas, wa yujaru min adzabil qubur. Dia tersebut terhindar dari yang namanya siksa kubur. Terhindar dari yang namanya apa? Siksa kubur. Nah, kemudian yang selanjutnya, yang keempat, wa yudha'u ala ra'si tajul waqar. Akan diberikan mahkota yang tetap, ketenangan, ya. Mahkota ketenangan dipakaikan di kepalanya. Subhanallah. Ini yang keberapa, Bu? 4 apa 5? 4. Ya, yang keempat akan dipakaikan di kepalanya mahkota ketenangan, al-waqar. Kemudian yang dimana mahkotanya tersebut terbuat dari yakut, berlian, yang dimana lebih baik daripada kehidupan dunia dan juga apa yang ada di dalamnya. Subhanallah. Naam. Kemudian yang keberapa? Kelima, wa yuzawwaju isnataini wa sab'ina zaujatan min huril 'ain. Nanti di surga orang yang mati syahid tersebut akan dikawinkan dengan 72 istri dari bidadari surga, hurul 'ain. Perempuan dapat bidadara enggak? Bu, ibu-ibu dapat bidadara bisa enggak? Kagak bisa, Bu. Yang ada bidadari doang. Bidadara tuh enggak ada hayalan ibu-ibu. Karena ada ustadz yang takut sama ibu-ibu, dikasih tahu ibu-ibu juga dapat bidadara nanti. Hurul 'ain itu bidadari. Tapi ibu-ibu dapat nikmat yang lain, disuguhkan kenikmatan yang lain. Ibu-ibu kalau masuk surga lebih cantik daripada bidadari surga. Seperti itu. Ibu disuguhkan yang lain apa? Kenikmatan yang ibu rasakan di kehidupan dunia ini paling nikmat. Apa, Bu? Siapa di antara ibu-ibu yang tidak suka emas berlian, permata, angkat tangan? Semua suka kan? Makanya suami yang baik itu ketika istrinya ngomel-ngomel, berilah hadiah 1 kilo emas lah misalnya, atau berlian, senyum lagi lah sama kita, kan seperti itu. Nah itu yang akan disuguhkan nanti di akhirat kelak di jannah, bukan bidadara. Yang ada bidadari, Bu, seperti itu. Nah, kemudian ya wa yusaffi fi sab'ina min aqaribi, yang keenam, akibat mati syahid dia diizinkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk memberikan syafaat atau pembelaan kepada 70 orang dari kerabatnya. Kerabat itu bisa jadi familinya, bisa jadi orang-orang dekatnya. Wallahu a'lam bissawab. Nah ini yang keenam ya, agar kita selamat dari yang namanya siksa kubur dan kita mendapatkan nikmat kubur. Yang ketujuh, mudawamatu ala qiraati suratil muluk, ya, bukan kahfi ya, suratil muluk. Wal amalu bimuqtadaha, dan mengamalkan apa yang terkandung di dalam surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk itu jumlahnya ada berapa ayat, Bu? 30. Hafal tidak? Ibu sudah 10 tahun lebih pengajian. Hidayah Sakinah ini 10 tahun bukan? Lebih ya? 8 tahun. Oke, harusnya kan hafal surah Al-Muluk. Bagaimana? Kita kan bulan depan ada ini, insya Allah kan tetap nih, menurut kepala sekolah kita atau ketua yayasan. Nah, gimana? Ini kan 1 bulan itu 30 hari. Sehari 1 ayat aja. Kan kalau 30 hari berarti 30 ayat kan? Bisa dong, Bu? Bisa ya, janji ya. Bu, saya nggak ngetes. Ibu hafalan sendiri nggak apa-apa. Tapi jangan sampai ini sebelum kita meninggal dunia kita belum hafal surah Al-Muluk ini. Ini adalah salah satu cara kita untuk aman di alam kubur kita. Tiap hari kita baca. Kalau sekarang belum hafal, paling tidak setiap hari kita baca. Para ulama berikhtilafnya itu, kalau setiap hari sepakat, baca setiap hari. Tapi apakah fokusnya itu, khususnya itu sebelum tidur? Nah itu yang menjadi perdebatan. Sekelompok ulama seperti Syekh Said Al-Qahtani mengatakan, itu dibaca khusus sebelum tidur, termasuk surah As-Sajadah, yang jumlah ayatnya juga 30.
Syekh Saleh Al-Fauzan ketika ditanya, tidak perlu mengkhususkan seperti itu, cukup kita baca surah Al-Kahfi, surah Al-Muluk. Surah Al-Muluk itu kita baca di setiap hari kita, mau di pagi, mau di siang, mau di sore, mau habis maghrib, mau habis isya, terserah. Yang penting kita setiap hari baca apa? Surah Al-Muluk. Dalilnya apa Ustadz? Yang mengakibatkan kita mendapatkan kenikmatan di alam kubur, dikarenakan kita ini mengamalkan apa yang ada dalam surah Al-Muluk, bahkan membacanya ya. Dikatakan oleh Nabi SAW, hiya al-mani'atu hiyal munjiyatu tanjihi min adabil kubur. Subhanallah, disebutkan Rasulullah ditanya oleh seorang sahabat Nabi SAW, sebagaimana diceritakan oleh sahabat yang mulia Abdullah bin Abbas, ya Rasulullah, ya Nabi Allah, ya, wa ana la ahsibu annahu qubrun. Subhanallah, ya Rasulullah, darabtu khaba'i ala qabrihi wa ana la ahsibu annahu qubrun. Wahai Rasulullah, ya, ini pakaianku itu mengenai kuburan, karena ya aku sholat di situ tadi itu. Aku nggak nyangka itu kuburan, aku pikir bukan kuburan. Subhanallah. Fa idza fihi insanun yaqra'u suratul muluk hatta khatamaha. Ini diceritakan bahwasannya dia ketika mengenai kuburan tadi, dia mendengar ada yang membaca surah Al-Muluk sampai selesai. Sampai selesai. Subhanallah. Kemudian Rasulullah SAW berkomentar, waqala Nabi SAW, hiyal mani'ah hiyal munjiyah tanjihi min adabil kubur. Itu surah Al-Muluk, pencegah kita dari azab kubur, penyelamat kita dari azab kubur. Berulang-ulang Nabi SAW mengatakan yang demikian. Wallahu a'lam. Naam. Wallahu a'lam, apakah yang didengar kita katakan ini, apakah di dalam mimpinya ini hingga dia bisa mendengar itu, ataukah ya dia tersebut bisa mendengar langsung. Kita tahu kan bahwasannya kuburan itu kan alam gaib. Kuburan itu apa? Alam gaib. Tidak ada yang tahu kecuali Allah Jalla wa'ala. Nabi Muhammad tahu, misalnya ditampakkan tentang kejadian yang ada di alam kubur tersebut, ya, itu kadang-kadang, tidak terus menerus, menunjukkan bahwasannya alam kubur tersebut adalah alam yang gaib. Nah, sebagian ulama berkomentar, kadang-kadang Allah Jalla wa'ala membukakan sesuatu yang tertutup, seperti yang terjadi di alam kubur. Seperti kejadian Nabi kita Muhammad SAW itu melewati 2 kuburan, yang dimana Rasulullah berkomentar, ini 2 penghuni kuburan sedang diadab, sedang disiksa. Kuburan yang pertama, penghuni kuburan ini tidak bersih dalam masalah istinja, tidak menjaga cipratan air seninya. Sedangkan penghuni kuburan yang kedua ini suka namimah, suka mengadu domba manusia. Nah, pada kesempatan itu ditampakkan, tapi pada kesempatan yang lain tidak ditampakkan. Nah, apakah itu khusus Nabi? Kata para ulama, ya, orang-orang yang menjadi walinya Allah, kekasihnya Allah Jalla wa'ala, kadang-kadang juga ditampakkan seperti itu. Nah, jadi kita tidak tidak bisa mengingkari bahwasannya bisa jadi para sahabat itu kan rata-rata adalah kekasihnya Allah, dalam artian mereka itu adalah orang yang beriman, yang bertakwa, yang menjalankan perintah-perintah Allahu Jalla Jalaluh. Dia sampaikan, kemudian disampaikan kepada Nabi SAW tentang kejadian yang dia dengar, ya, di alam kubur tersebut. Bisa jadi pada saat itu ditampakkan, ya, dan diperdengarkan untuk dia apa yang terjadi di alam kubur. Tapi tidak semua orang seperti itu, dan itu sifatnya kadang-kadang, sometimes, bukan terus menerus. Nah, pada saat itu dia menyandarkan dirinya, ya, berbaring seperti itu, seperti dia mendengar ada suara. Suara itu ternyata dia perhatikan adalah pembacaan surah Al-Muluk. Wallahu a'lam bissawab. Nah, ada yang mengatakan bahwasanya begini. Ya, disebutkan ada seseorang wa huwa la yahsibu annahu qubrun fa idza bi qubrin insanun yaqra'u suratul muluk hatta khatamaha. Naam.
Taib, surah Al-Muluk, dalil yang lain yang menjelaskan tentang masalah itu ya disebutkan pada dalil yang lain. Bahkan surah Al-Muluk ini salah satu yang kelak akan memberikan syafaat kepada kita nanti di padang mahsyar. Wallahu a'lam. Kemudian selanjutnya yang bisa menyelamatkan kita juga ini, subhanallah, itu yang keberapa tadi? Yang ketujuh. Sekarang yang kedelapan. Yang kedelapan itu adalah meninggal malam Jumat dan hari Jumat. Disebutkan di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad, ya, anna Rasulullah SAW qala, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, ma min muslim yamutu yaumul jum'ah aw lailatul jum'ah illa waqahu Allah taala fitnatul qubur. Tidaklah seorang muslim meninggal dunia pada hari Jumat atau malam Jumat kecuali Allah Jalla wa Ala menjauhkan dia dari fitnah kubur. Artinya selamat dia dari ya azab kubur. Dia mendapatkan nikmat kubur. Hadis ini ya dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan dikatakan oleh Syekh Nasiruddin Albani derajatnya adalah hasan. Naam, disebutkan di dalam kitab Sahih Jami' pada nomor hadis 5773. Naam. Kemudian selanjutnya yang ke-9, orang yang meninggal dunia dikarenakan sakit perut. Meninggal dunia karena sakit perut itu macam-macam ya. Sakit perut secara aslinya itu ada masalah di ucusnya, ada masalah di kidninya, di ginjalnya, atau masalah perut yang lainnya. Apa saja Bu penyakit-penyakit yang berkaitan dengan perut? Mah akut itu bisa sampai meninggal dunia. Nah, kalau orang yang meninggal dunia kena masalah perutnya, maka dia tersebut tidak bakalan diazab di alam kuburnya. Hal itu disebutkan di dalam hadis yang sahih ya. Hadis yang disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah dari sahabat yang mulia Abdullah bin Yasar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bercerita, ya, diceritakan oleh Abdullah bin Yasar, ada seorang sahabat Nabi yang meninggal dunia dikarenakan masalah perut, ya, rupanya dia sakit perut meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW berkomentar, man yaqtulhu batnuhu falan yu'adzaba fi qabrihi. Barang siapa yang dibunuh oleh perutnya, maka Allah Jalla wa Ala tidak bakalan menyiksanya di dalam kuburnya. Hadis sahih ya, dan ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah. Jadi siapapun di antara kita yang meninggal dunia dikenakan masalah perut, maka itu jaminan buat dia tidak disiksa dan tidak diadab di alam kuburnya, asal yang sakit perut itu adalah orang muslim, orang yang beriman kepada Allah, muwahhid, mentauhidkan Allah, jauh dari yang namanya kekufuran dan kesyirikan. Itu yang ke-9. Yang ke-10, berbagai macam ibadah. Berbagai macam ibadah, ibadah apapun, salat, puasa, ya, kemudian berkaitan tentang ibadah zakat, ya, haji, umrah, silaturahim, itu menyelamatkan kita dari azab kubur. Disebutkan di dalam hadis yang sahih, ya, hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ketika Munkar dan Nakir mencoba masuk ke kuburannya mayit muslim, dia mengalami kesusahan dan kesulitan. Munkar dan Nakir mencoba untuk masuk dari sisi kepalanya mayit muslim. Di situ sudah bercokol ibadah salat. Ibadah salat dibuat oleh Allah Jalla wa Ala berbicara. Rupanya mayit muslim ini ketika hidup suka melaksanakan ibadah salat. Kemudian dia berkata kepada Munkar dan Nakir, ma sya'nukum? Kalau bahasa ibu-ibu, ngapain sih pakai datang ke sini? Subhanallah, malaikat Munkar dan Nakir mengatakan, nas'aluhu, kami diperintahkan oleh Allah Jalla wa Ala untuk bertanya kepada mayit muslim ini tentang Tuhannya, tentang agamanya, dan tentang nabinya. Kata ibadah salat, la madkhala fikuma. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Kemudian Munkar dan Nakir mencoba untuk masuk dari sisi kanan tubuhnya mayit muslim. Di situ rupanya sudah ada ibadah siam, ibadah puasa.
Ucapan yang sama diucapkan oleh ibadah siam kepada munkar dan nangkir. La madkhala fikuma. Tidak ada tempat masuk buat kalian untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Subhanallah, ibu-ibu, rupanya mayit muslim ini ketika hidup suka melaksanakan ibadah siam, baik puasa wajib Ramadan ataupun puasa sunnah. Nanti pekan depan Bu, tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram, jangan lupa ya, puasa Tasu'a dan Asyura. Di bulan Muharram ini sunnahnya kita berpuasa berapa hari? 2 hari. Tanggal 9 dan tanggal 10. Tanggal 9 itu jatuhnya hari Ahad, sedangkan tanggal 10 Asyura itu jatuhnya hari Senin. Jadi kita berpuasa 2 hari. Adapun yang mengatakan 3 hari, tanggal 11-nya juga berpuasa, hadisnya dhaif. Hadisnya apa? Dhaif, tidak bisa dijadikan sebagai hujjah. Ya, tolong Bu ya, jangan ditinggalkan tentang puasa 2 hari ini. Tasu'a dan Asyura penghapus dosa 1 tahun, dan mudah-mudahan dengan puasa yang kita jalankan itu menjadi tameng buat kita nanti di alam kubur kita, hingga kita selamat dari yang namanya siksa kubur. Kemudian munkar dan nangkir itu mencoba untuk masuk dari sisi kiri tubuhnya mayit muslim. Di situ sudah ada ibadah zakat. Ucapan yang sama diucapkan oleh ibadah zakat kepada munkar dan nangkir. La madkhala fikuma. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Munkar dan nangkir mencoba untuk masuk dari sisi kaki mayit muslim. Di situ sudah ada silaturahim, di situ sudah ada ibadah haji, ibadah umrah, termasuk di situ juga ada al-ihsan, perbuatan baik kita kepada makhluk, termasuk kepada manusia, ya. Subhanallah, ibadah silaturahim, kemudian sedekah, kemudian haji umrah, berkata kepada munkar dan nangkir, la madkhala fikuma. Tidak ada tempat masuk buat kalian berdua untuk bertanya kepada mayit muslim ini. Nah, di sini menunjukkan, kita katakan seluruh ibadah yang kita kerjakan ini insya Allah biiznillah akan menyelamatkan kita dari siksa kubur, dan juga kita dengan kita rajin melaksanakan amal ibadah ini yang akan menjamin kita akan mendapatkan nikmat kubur. Maka oleh sebab itu, mumpung masih hidup, rajin-rajinlah beramal, rajin-rajinlah beribadah, jangan sia-siakan hari-hari kita ini untuk selalu melaksanakan kebaikan dan kebajikan. Nah, ini ada 10 amalan, cukup Bu ya? Cukup tidak? Puncaknya itu tauhid. Ya, puncaknya itu apa? Ketauhidan kita. Jangan lagi Bu ya datang ke kuburan, cari wangsit, bertawasul dengan ahli kubur. Jangan datang ke dukun, peramal paranormal, seperti itu ya. Jangan suka di antara kita itu gimana caranya supaya suami sayang selalu kepada kita. Akhirnya kita minta datangnya ke dukun supaya suami itu supaya sayang selalu. Ini syirik, dan syiriknya adalah syirik besar. Dan itu berbahaya nanti dia di alam kuburnya. Tauhidkanlah Allah. Dengan kita mentauhidkan Allah Jalla wa'ala, maka niscaya kita katakan ya, kita terhindar dari yang namanya azab kubur dan akan mendapatkan nikmat kubur. Sekaligus yang ke-11 kalau kita bisa tambah adalah berdoa. Berdoa selalu kepada Allah Jalla wa'ala. Salah satunya doa yang kita baca apa? Doa husnul khotimah. Apa tuh Bu? Doa husnul khotimah apa? Lah, itu bukan, itu ciptaan orang ya, sekedar omongan saja. Boleh ibu doa seperti itu, tapi yang dari Nabi. Hadis Ibunda Aisyah, Rabbighfirli warhamni wa alhiqni bi rafiqil a'la. Ini selalu dibaca oleh Nabi ketika beliau sakit yang mengakibatkan beliau meninggal dunia. Ya Allah ya Tuhanku, ampunilah dosa-dosaku dengan sebab sakit aku seperti ini. Ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, berikanlah rahmat dan kasih sayangmu kepadaku ya Allah. Jadikanlah aku meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ya Allah, jika sekiranya sebab sakit ini aku meninggal dunia, tolong susulkan aku dan kumpulkan aku bersama orang-orang yang memiliki martabat yang tinggi yang engkau sebutkan dalam surah An-Nisa, surah yang keempat ayat 69. Berkumpul bersama para anbiya, para nabimu ya Allah. Berkumpul kepada orang-orang yang siddiqin, orang-orang yang jujur dan benar dalam masalah keimanan, dan berkumpul bersama asyuhada, orang yang mati syahid, dan berkumpul dengan orang-orang saleh. Nah, itu doa ya Bu ya, terutama ketika sakit selalu baca itu. Kita nggak tahu, jangan-jangan sebab sakit kita meninggal dunia. Ya, itu caranya Allah ya kan, untuk mewafatkan kita.
Tapi Ustadz pertanyaan, kalau sehat baca doa itu boleh nggak? Boleh saja, tidak mengapa. Karena yang namanya kematian itu kan nggak ada syarat harus sakit terlebih dahulu. Ya, kita baca. Rabbighfirli warhamni wa alhiqni birafiqil a'la. Ibu ngantuk. Semangat Bu. Ya, Rabbighfirli warhamni wa alhiqni birafiqil a'la. Nah, itu satu ya. Termasuk tadi itu supaya kita mudah menjawab pertanyaan mungkar dan nangkir. Doanya gimana? Allahumma sabbitni biqauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Allahumma sabbitni biqauli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Termasuk doa sebelum salam tadi itu. Allahumma inni a'udzubika min adabi jahannam wa min adabil qubur wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Termasuk zikir pagi dan petang itu sebagai cara agar kita husnul khatimah dan juga aman di alam kubur. Makanya zikir pagi dan petang itu selalu baca Bu. Salah satunya apa? Doanya apa di zikir pagi dan petang itu? Allahumma afini fi badani, Allahumma afini fi sam'i, Allahumma afini fi basari, la ilaha illa anta, Allahumma inni a'udzubika minal kufri wal faqr wa a'udzubika min adabil qubur, la ilaha illa anta. Nah, ini juga termasuk apa? Ya, doa agar kita terhindar dari azab kubur dan mendapatkan nikmat kubur tersebut. Seperti itu ya. Jadi berdoa itu kudu dan itu senjatanya kita sebagai seorang hamba Allah yang beriman kepada Allahu Jalla Jalaluh. Baik ibu-ibu, tinggal 15 menit lagi. Ada pertanyaan? Silakan. Banyaknya mana? 3 doang. Ustadz, saya kan niat bulan Muharram ini untuk puasa Nabi Daud alaihissalam. Bagaimana nanti pas tanggal 10 Muharram? Karena saya hitung pas tanggal 10 itu pas giliran tidak puasa. Ya, ibu puasa apa niatannya? Puasa Muharram Asyura. Nah jadi begini ya, ibu-ibu alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah. Ibu-ibu ini lebih rajin daripada suami. Ibu berpuasa, puasa Nabi Daud alaihissalam. Sehari puasa, sehari tidak berpuasa. Teruskan. Ini kan bulan yang paling bagus untuk berpuasa. Tapi puasa yang berkaitan. Ya, di antaranya puasa Nabi Daud alaihissalam. Kata Nabi SAW dalam satu hadis yang sahih, Abdalus Siyam, ya, Abdalus Siyam, Siyam fi syahrillahi al-Muharram. Sebagus-bagusnya puasa adalah puasa yang dilakukan di bulan Allah, yaitu bulan Muharram. Jadi bulan Muharram ini bulannya Allah. Jadi disebutnya dengan sebutan bulan Muharram. Nah, jika nanti melewati tanggal 9 dan tanggal 10, ibu niatkan hari Ahad dan hari Senin itu puasa Tasu'a dan Asyura. Tapi ibu tetap dapat pahala puasa Nabi Daud alaihissalam. Sama seperti kita biasa puasa Senin Kemis. Kebetulan kan Asyuranya itu hari Senin. Kita niatan misalnya puasa Asyura, maka kita sekaligus dapat puasa Seninnya juga. Atau ibu cara yang kedua. Satu perbuatan, dua niat. Selain diniatkan puasa Nabi Daud alaihissalam, juga diniatkan Asyura misalnya, atau Tasu'a, sesuai dengan hari yang melewati seperti itu. Tapi kalau toh misalnya kita nggak ada niatan untuk puasa Nabi Daud, tapi berhubung kita itu selalu berpuasa Nabi Daud alaihissalam, sehari puasa, sehari tidak puasa, kebetulan nanti hari Ahad dan Senin, tanggal 9 dan tanggal 10 Muharram, kita niatkan puasa Tasu'a dan Asyura, maka insya Allah biiznillah ibu akan dapat pahala ya sunnah puasa Nabi Daud alaihissalam juga. Seperti itu Bu. Jelas Bu? Nah,
Jadi nanti yang lebih fokus nanti puasa Nabi Daudnya apa puasa Tasu'a Asyuranya? Tasu'a dan Asyuranya, karena ini datang cuma setahun sekali doang. Kalau puasa Nabi Daud kan kapan waktu? Tapi kalau toh misalnya ibu satu perbuatan dengan dua niat, boleh nggak? Boleh, asal sunnah dengan sunnah. Seperti misalnya ibu masuk ke masjid di waktu duha, selain niatan untuk salat duha, juga niatan salat sunnah wudu, boleh tidak? Boleh, tidak mengapa. Misalnya lagi, ya ibu melakukan salat sunnah qobliyah, masuk ke masjid pas azan, ibu niatkan selain qobliyah juga salat sunnah wudu, boleh tidak? Boleh, tidak mengapa yang demikian. Tapi kalau toh misalnya tadi saya katakan ibu tidak ada niatan untuk puasa Nabi Daudnya, cuma difokuskan Tasu'a dan Asyura, insya Allah bismillah pahala puasa Nabi Daudnya tetap ibu dapatkan, karena ibu memang biasa mengerjakan puasa Nabi Daud alaihissalam. Jelas ibu? Nah, kemudian selanjutnya Ustadz, kalau surah As-Sajdah apakah sama juga keutamaannya? Syekh Sa'id Al-Qahtani mengatakan hal itu. Kan pada hadis yang lain disebutkan surah yang berjumlah 30 ayat. Di dalam Al-Quran, surah yang berjumlah 30 ayat itu ada dua. Yang pertama surah As-Sajdah, yang kedua surah Al-Muluk. Tapi yang ada dalil yang khusus betul terus-menerus itu apa? Surah Al-Muluk, bukan surah As-Sajdah. Tapi ada yang mengatakan bahwasannya Sajadah dibaca, surah Al-Muluk juga dibaca. Makanya kalau kita lihat buku Hisnul Muslim itu karyanya Syekh Sa'id Al-Qahtani, beliau mengambil fatwa dari guru beliau Syekh Abdul Aziz bin Baz, bahwasanya surah As-Sajdah dan surah Al-Muluk itu dibaca sebelum tidur. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan dengan dia suka membaca surah As-Sajdah dan surah Al-Muluk terhindar dari yang namanya siksa kubur. Wallahu a'lam. Ustadz, apakah benar ketika kita memasuki wilayah kuburan sunahnya membuka alas kaki? Benar. Jika kita melewati sela-sela di antara dua kuburan, kan ada jalan besarnya, kita boleh pakai sepatu. Kemudian ketika kita tersebut melewati sela-sela di antara dua kuburan, jika tanah kuburan itu aman bu, tidak ada beling, tidak ada kerikil-kerikil tajam, tidak ada duri, maka sunahnya apa? Lepas alas kaki. Jelas ibu? Tapi jika sekiranya di kuburan, di pemakaman tersebut penuh dengan duri, khawatir kaki kita terinjak kerikil tajam, khawatir di situ ada beling, maka gugur hukum sunahnya. Ya, kembalikan kepada hukum mubah memakai sepatunya. Jelas ibu? Karena bagaimanapun kadang ada pemakaman yang rumput doang, kita nggak lihat apakah itu tanah yang kita injak berbahaya ataukah tidak. Ya, jika sekiranya tanahnya itu ibu ya berprasangka bahwasannya itu berbahaya, kalau lepas sepatu atau sandal, maka lebih bagus sandalnya dan sepatunya dipakai. Tapi jika sekiranya aman itu tanah, ya ketika kita melewati sela-sela di antara dua kuburan aman tanahnya, maka sunnahnya lepas sandal. Wallahu a'lam. Apakah kita tahajud di awal waktu setelah ba'diyah isya karena takut tidak bisa bangun di sepertiga malam? Ya, apakah hal itu dibolehkan? Tapi ternyata kita bangun di sepertiga malam, apakah kita bisa mengulangi melaksanakan tahajudnya lagi? Jadi begini bu ya, tahajud itu panjang waktunya, dari setelah isya, tepatnya setelah ba'diyah isya sampai menjelang subuh. Jika sekiranya di antara ibu takut, khawatir tidak bisa bangun malam, maka alangkah baiknya bapak dan ibu tahajudnya itu setelah ba'diyah isya. Jangan witir doang. Kesalahan kita witir doang setelah ba'diyah isya. Usahakan setelah ba'diyah isya ambillah tahajud yang bilangan sedikit sekalipun tidak mengapa. 2 tahajud, 1 witir. Adapun nanti ibu-ibu bangun jam 2, jam 3 misalnya, nggak bisa tidur lagi, pingin meneruskan tahajudnya, monggo silahkan. Tapi tanpa witir lagi ibu-ibu. Tanpa apa? Witir lagi. Karena kata Nabi, la witrana fil lail, tidak ada 2 witir dalam 1 malam. Jelas ibu? Jadi misalnya ibu nanti malam setelah ba'diyah isya tahajud 2 rakaat tahajud 1 witir. Kemudian ibu tidur. Jam 4 bangun misalnya, nggak bisa tidur lagi. Boleh nggak tambah jumlah rakaat tahajudnya bu? Witir lagi nggak? Tidak. Jelas bu ya? Oke. Ustadz, kita sudah mengetahui tentang keutamaan sedekah ataupun silaturahim. Apakah pahala sedekah dan silaturahim dapat merubah ketetapan Allah yang sudah tercatat di Lauhul Mahfuz?
Kalau di Lauhul Mahfuz tidak, kan yang namanya takdir itu ada dua, Bu. Ada takdir yang tidak bisa berubah, itu yang tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz, namanya at-takdir azali. Takdir apa namanya? Al-azali. Ya. Yang kedua, ketiga, dan keempat itu berkaitan dengan takdir manusia secara khusus. Yang pertama itu takdir al-umari. Yang pertama yang umum sifatnya takdir al-azali. Itu takdir yang dituliskan di Lauhul Mahfuz. Naam. Kemudian ada takdir lagi yang sifatnya umari. Umari itu takdir sepanjang hayatnya kita. Pada saat kita berumur 120 hari atau 4 bulan. Jelas Ibu? Nah itu kan di situ ketika kita berumur 4 bulan atau 120 hari, di situ ditulis tentang ajal kita. Kita meninggal umur berapa? Misalnya 70 tahun. Kemudian setelah itu ditulis juga tentang rizki kita dan nikmat kita. Kemudian selanjutnya ditulis juga tentang apakah nanti kita berbahagia ataukah tidak berbahagia, kan? Seperti itu. Apakah mendapatkan celaka? Oke, itu namanya takdir apa? Takdir, apa namanya? Al-umari. Ada takdir yang namanya tahunan, Bu. Ya, at-takdirul hauli itu ketika Allah Jalla wa Ala menakdirkan kita pada saat terjadinya Lailatul Qadar. Yang Allah sebutkan di dalam surah Ad-Dukhan ayat 3 sampai ayat 6. Kemudian ada takdir yaumi, takdir daily, harian. Itu yang Allah Jalla wa Ala sebutkan dalam surah Ar-Rahman ayat 29. Yas'aluhu man fis samawati wal ard kulla yaumin huwa fi sya'an. Nah, apakah takdir itu bisa berubah dengan kita berdoa? Misalnya kita katakan untuk takdir al-umari, takdir pada saat kita berada 120 hari ya di rahim ibu kita, termasuk takdir tahunan, termasuk takdir harian, itu bisa berubah dengan doanya kita. Hal itu disebutkan oleh Allah Jalla wa Ala dalam surah Ar-Ra'd. Surah Ar-Ra'd benar surah yang ke-13 ya? Ayat 39. Surah Ar-Ra'd ayat 39. Allah Jalla wa Ala menyatakan, yamhallahu ma yasha wa yusbitu wa indahu umul kitab. Allah menghapus takdir tersebut sesuai dengan kehendaknya dan menetapkan sesuai dengan kehendaknya. Dan di sisi Allah yang selalu tetap adalah umul kitab. Al-Lauhul Mahfuz ya, yang tertulis di Lauhul Mahfuz itu tidak berubah. Sekali lagi, yang ada di Lauhul Mahfuz itu tidak berubah. Tapi yang berubah itu berkaitan dengan takdir al-umri, kemudian takdir al-hauli, dan takdir yaumi. Jelas Ibu? Jadi bisa jadi dengan doanya kita. Misalnya Ibu doa berkaitan tentang masalah perjodohan. Ibu sih inginnya anak Ibu berjodoh cepat. Ya. Subhanallah, lambat-lambat setelah itu Ibu berdoa agar segera anak tersebut ya mendapatkan jodohnya. Subhanallah, di dalam keinginan ibu umur 20 tahun misalnya. Tadinya masalah rizkinya itu masalah jodoh, dia umur 20 tahun. Qadarallah ya, ibu berdoa, tahu-tahu dia menikahnya misalnya umur 19 tahun. Nah, yang ditulis di Lauhul Mahfuz itu yang 19 tahun, bukan yang 20 tahun. Nah, itu yang tidak berubah. Termasuk misalnya ibu itu berumur 70 tahun, ditulis di mana? Pada saat berumur 120 hari tadi. Ibu berdoa minta dipanjangkan umur.
Ibu baru meninggal umur 91 misalnya. Nah, yang akibat doa ibu tadi yang ditulis sudah juga di Lauhul Mahfuz, ya, dan ternyata yang ada di dalam Lauhul Mahfuz itu umur ibu tertulis berapa? 91. Jelas ibu? Jelas tidak? Enggak jelas ya. Jadi yang bisa berubah takdir yang mana? Takdir yang ditulis ketika kita berada di rahim ibu kita, itu bisa berubah. Itu bisa apa? Bisa berubah. Adapun takdir yang ada di Lauhul Mahfuz bisa berubah tidak? Tidak bisa berubah, ya. Seperti itu yang dikatakan oleh para ulama, ya. Allah menghapuskan daripada kitab itu apa yang dikehendakinya dan menetapkan dapat, ya, dapat terus ditetapkan oleh Allah Jalla wa Ala. Kita katakan itu sesuai dengan keinginan dan kehendak Allah Jalla Jalaluh. Nah, maksudnya yang tetap adalah yang ada di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Sedangkan yang ada di rahim ibu kita pada saat kita berumur 120 hari tersebut, ya, itu bisa dirubah dengan caranya Allah Jalla wa Ala. Seperti misalnya kita berdoa, dengan doanya tersebut Allah, ya, menakdirkan kita ini, dan ternyata yang ditakdirkan lagi itu memang sudah tertulis di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Wallahu a'lamu bissawab. Jelas ibu-ibu? Jadi yang tidak bisa berubah takdir yang di mana? Lauhul Mahfuz. Ketika berkaitan dengan takdir al-umuri, yaitu 120 hari kita berumur di rahim ibu kita, di situ dituliskan takdir, bisa berubah nggak, Bu? Ya, termasuk yang hauli juga kan. Kita ingin setahun ke depan itu baik selalu. Akhirnya kita berdoa pas malam Lailatul Qadar. Bisa berubah tidak? Bisa, ya, seperti itu. Termasuk harian. Makanya kan zikir pagi dan petang kita doanya apa, Bu? Rabbi inni as'aluka khaira ma fi hadzal yaum wa khaira ma ba'da wa a'udzubika min syarri ma fi hadzal yaum wa syarri ma ba'da. Ya Allah, aku berlindung, ya Allah, aku memohon dan meminta kepadamu kebaikan yang ada pada hari ini dan kebaikan yang setelah hari ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keburukan-keburukan yang ada pada hari ini dan keburukan-keburukan yang ada setelah hari ini. Nah, ini tidak lain apa? Agar hari-hari kita selalu baik. Ya, bisa jadi tertulis di harian kita berkaitan dengan takdir harian kita ada sesuatu yang buruk, dikarenakan kita berdoa Allah menghindarkan kita keburukan, dan berdoanya kita itu sudah tertulis di mana? Di Lauhul Mahfuz, dan itu yang tidak berubah. Jelas ibu-ibu? Apa yang dimaksud dengan mati syahid? Mati syahid itu ketentuannya dari Allah. Ada yang khusus, yaitu yang meninggal di jalan Allah, berperang, ya. Berperang di jalan Allah itu mati syahid yang khusus, yang mendapatkan 6 kebaikan tadi itu yang sudah kita bacakan hadisnya. Adapun yang lain itu mati syahid yang sifatnya umum, seperti misalnya meninggal dalam kondisi nifas, habis melahirkan meninggal, atau meninggal dalam kondisi tenggelam, itu juga mati syahid. Meninggal dalam kondisi terbakar juga mati syahid. Meninggal dalam kondisi mendapatkan reruntuhan bangunan, itu juga mati syahid. Ya, meninggal dalam kondisi sakit, itu juga mati syahid. Ya, meninggal dalam kondisi sakit, ada penyakit yang meninggal, itu pun juga apa? Mati syahid. Seperti COVID kemarin itu, yang ada teman-teman kita meninggal, ya syahid. Tapi syahid tidak sama dengan syahid yang ada pada saat dia meninggal, pada saat berperang di jalan Allahu Jalla Jalaluh. Ustadz, di dalam sujud apakah boleh kita membaca sir Al-Quran seperti surah Ibrahim ayat 39 mendoakan supaya anak cucu melaksanakan sholat? Ibu, bedakan antara membaca Al-Quran dengan berdoa. Maksudnya ibu di sini berdoa kan, Bu? Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati. Itu kan doanya? Ya Allah, ya Tuhanku, jadikanlah aku dan anak keturunan aku agar selalu mendirikan dan menegakkan ibadah sholat. Baca, Bu. Yang tidak boleh itu ketika ruku dan sujud baca Al-Quran khusus. Misalnya baca surah Ibrahim lengkap 1 ayat, ya, atau membaca surah Al-Waqi'ah lengkap, itu tidak boleh. Kata Nabi, ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran raki'an aw sajidan.
Aku dilarang oleh Allah untuk membaca Al-Quran pada saat aku ruku dan sujud. Tapi berkaitan dengan doa-doa. Doa-doa ini paling bagus sumbernya dari mana, Bu? Dari Al-Quran. Salah satu yang dibaca oleh Nabi ketika sujud doa apa? Doa sapu jagat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kepada kami kebaikan dunia dan kebaikan akhirat, dan hindarkan serta jauhkan kami dari siksa neraka. Nah, itu ada kan di dalam Al-Quran surah Al-Baqarah surah yang kedua ayat 201. Seperti misalnya kalau kita sudah berumur 40 tahun, doanya apa, Bu? Ibu-ibu kan lebih nih 40 tahun ya kan? Semua kan pada tua-tua nih, lebih tua daripada saya kan? Nah, ini kan doa-doa yang berkaitan dengan kebaikan semua. Di dalamnya itu doa untuk diri pribadi kita agar kita menjadi hamba yang bersyukur, mendoakan orang tua, mendoakan anak kita, kemudian husnul khatimah. Apa doanya? Firman Allah dalam surah Al-Ahqaf ayat 15. Rabbi auzi'ni an ashkura ni'mataka allati an'amta alayya wa ala walidayya wa an a'mala salihan tarda wa aslih li fi dhurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Boleh enggak kita baca waktu sujud, Bu? Niatan ibu berdoa apa baca Quran? Berdoa, Bu. Yang tidak boleh itu niatan baca Al-Quran. Understood, Bu? Jelas? Nah, ya, apalagi ya bacaan dari Al-Quran yang bagus-bagus banyak sekali. Nggak punya anak misalnya, lama udah kawin ya kan? Rabbi habli minas salihin, Rabbana hablana min ladunka dzurriyyatan thayyibatan innaka sami'ud du'a, Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Dari mana nih, Bu? Al-Quran boleh nggak dibaca waktu sujud? Ibu niatan doa apa baca Quran? Doa. Mendoakan suami doanya apa, Bu? Supaya suami enak terus dilihat meskipun sudah tua, sudah ubanan, sudah botak, jalan juga sudah susah. Tapi ketika kita berada bersama dia tetap tenang hati kita, tetap tentram. Apa doanya, Bu? Firman Allah dalam surah Al-Furqan, surah yang ke-25 ayat 74. Nah, berarti ibu nggak pernah mendoakan suami. Bapak mendoakan tuh, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, 8 tahun sudah pengajian gak hafal-hafal, gak pernah mendoakan suami, mau dendam sama suami ini. Hafalkan, Bu ya. Surah Al-Furqan ayat 74. Padahal sering mendengar khutbah nikah ya. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alnal muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkanlah kepada kami pasangan yang betul-betul menyejukkan hati kami. Karena kan memang tambah tua ya Pak ya, tambah bawel Pak ya. Subhanallah, rewel banget ya. Rewelnya kenapa orang tua itu tambah rewel? Kenapa kalau tambah umur itu? Pingin attention seeker, cari perhatian sama istrinya, Bu. Jadi maklumin ya Bu ya, seperti itu. Nah, jelas ibu-ibu? Ustadz, apabila seseorang meninggal malam Jumat dan hari Jumat, apakah husnul khatimah? Salah satu tanda husnul khatimah dari 18 tanda yang disebutkan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah rahmatan wasi'ah dalam kitab beliau Ahkamul Janaiz adalah meninggal malam Jumat dan hari Jumat. Berdasarkan hadis yang sahih tadi yang sudah kita bacakan, yang meninggal malam Jumat dan hari Jumat terhindar dari yang namanya fitnah kubur. Wallahu a'lam. Tayyib, ini pertanyaan banyak juga, benar ya, banyak. Kita lanjutkan bulan depan nih ya. Ibu PR-nya surah apa, Bu? Al-Muluk. Siap hafal surah Al-Muluk, Bu? Insya Allah siap ya Bu ya. Jangan kalah sama ustadznya. Ustadznya sudah hafal surah Al-Muluk. Masa ibu belum hafal? Seperti itu kira-kira Bu ya. Barakallahu fikum. Jazakumullah khairan Bapak Ibu. Ya, kita cukupkan kajian kita sampai di sini dulu. Wassallallahu nabiyana Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid.
Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Video ini dibuat atas partisipasi dari donasi Anda. Semoga menjadi amal jariah bagi Anda semuanya.